Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang Laravel ya. Nah, pada kali ini kita akan mau belajar sekilas tentang model dan database. Oke. Nah, maka di video kali ini kita akan kemarin kita mengirim data lewat root. Ya, kita ganti mungkin mengirim datanya lewat model, guys. Oke. Dan lewat kita akan coba menata lewat model, bukan lewat root lagi. Nah, di codingan kali ini saya sudah sempat mengubahnya. Nah, sebelumnya di root ini kan kita kasih datanya di sini ya, di sini sebelumnya. Nah, sekarang kita ganti, coba kalian bisa buat sendiri ya. Kalian cari sini app, di model ini kalian bisa buat sendiri, buat file lagi. Kalau saya namanya post.php. Oke, sudah dibuat. Kemudian di post.php ini kalian buat seperti ini dulu, guys. Kalian buat namespace dulu. Namespace ini supaya untuk membedakan, kan barangkali kalau kalian kedepannya sudah bisa membuat aplikasi yang kompleks, kan ada nggak dimungkinkan dan nanti sebagian file yang namanya sama. Nah, namespace ini kayak untuk menjadi yang bedain lah antara kalau ada yang namanya sama gitu. Namespace dipasang dulu. Nanti kalian ini buat class seperti ini, class namanya post, terus buat di dalamnya public setting function namanya all. Nah, oke. Dan seperti ini nanti red turun dari function ini diisi dari mana? Itu dari data yang kalian taruh di root sebelumnya, kan root sebelumnya kan ini kan. Nah, yang sebelumnya kalian cut ya, cut terus diganti dengan post all ini. Yang post all ini mewakili yang class function all yang kita sudah taruh di sini ya, jadi sama persis. Dan karena kita pakai ini, jadi kita nggak perlu mengirim data dua kali untuk halaman about me dan selain single postnya kita cukup kirim satu data, nggak kayak kemarin yang kita harus buat dua data seperti itu kemarin. Nah, kemudian udah ganti post all, kemudian ini udah di tiru aja guys, seperti ini sama kayak kemarin. Post find id. Oh ya, kan sebelumnya kalau kemarin ini kan kemarin di sini ya guys, di sini tuh tiket terus dipindah ke sini. Oke, kita membuat application function find id array post array first. Nah, ini untuk menemukan ketika untuk kita logic untuk kita menuju halaman single post ini. Single post pakai function find id array post array first static all function post seperti ini. Jadi kita mengidentifikasi id. Kalau id 1 berarti kita tampilkan ini, kalau id 2 kita tampilkan yang ini. Oke. Dan ini kemudian ada logic ini, if-nya. If kalau misalnya kita membawa kasih URL-nya salah, maka akan tampil bukan halaman error ala Laravel tuh ya, yang misalnya malah ngasih tahu errornya di mana. Enggak, kita akan pakai yang lebih rapi kayak about. Misalnya kalau 44 misalnya ada tulisan page not found gitu. Nah, kayak ini kalau hasilnya kita gagal ke halaman, terus kalau enggak ya udah seperti biasa, harus turun post seperti itu. Oke. Jadi untuk model sudah ya, untuk model nih. Oke. Kemudian kita lanjut ke database. Mari kita lihat di rootnya agak salah.
enggak ada ya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke database. Nah, sebelumnya saya pengen kalian teman-teman download dulu nama Table Plus. Oke, Table Plus ini bisa kalian download. Download dulu. Teman-teman terus tunggu dia ukurannya sekitar 100 MB ya, 100 MB, terus kalian setup, terus baru yang muncul. Nah, ini adalah apa, kayak sebuah platform untuk kita melihat database kita ya, biar lebih gampang. Dan ini kita perlu koneksikan dulu dengan database yang sudah kita punya. Oke. Nah, ini kita hapus dulu, nggak apa ya, hapus, delete, kita mulai data dari awal ya. Nah, oke, ini kan masih kosong kan teman-teman, masih kosong. Dan gimana cara kita mengkoneksikan dengan data yang kita punya? Oke, coba kita pencet ini plus. Oh, kita mau pakai apa, database yang mana? Kalau kita pakai SQLite, kita pakai ini SQLite. Namanya bebas, kita pakai Real SQLite. Kemudian di sini kita pilih ya. Nah, di sini ya, di bagian apa, di database, terus masuk ke trial ini, itu SQLite, pilih tes. Kalau ini pilih tes dulu, kalau hasilnya oke, bisa apa kalau hasilnya oke berarti emang bisa dikoneksikan. Kita pencet tes. Nah, hasilnya oke, save. Oke, sudah muncul. Ntar kita lihat. Nah, si SQL tadi bakal menampilkan database yang sudah kita punya di sini, database SQLite. Nah, ini. Nah, semua database yang di sini akan muncul di SQLite tadi. Coba kita lihat. Kan sama kan? CSS log, file jobs, job pages, jobs, migration, dahulu token, session. Nah, seperti itu. Ini mirip. Structure nih, untuk kita lebih rinciannya nih, apa tipe datanya, apa integer kah, varchar kah, datetime kah, dan lain-lain. Dan ini juga bisa diedit di sini ya, kalau kalian mau dipindah-pindah juga bisa. Dan ini aslinya kalau apa ya, kalau ini gimana ya, coba kita, dan aslinya ini nggak bisa langsung muncul kalau belum dimigrasi ya guys, dimigrasi. Jadi kalau kalian buat data harus dimigrasi dulu, di ini dulu migration. Coba kita ketik PHP. Jadi kalau kalian baru buat data tapi belum dimigrasi, ya nggak bakal muncul di database SQL maupun table plusnya. Coba artisan migrate. Oke, kita sudah menjalani migrasinya. Kita jalankan migrasi. Coba SQLite. Oke. Nah, teman-teman, jadi tadi saya punya kan, tadi kan baru apa, saya ternyata belum migrasi dua data ya guys. Namanya di mana tadi, nah post dan apa, model post PHP dan to-do list ini belum saya migrasi guys. Jadi ini ternyata ya PHP artisan migrate nih belum masuk migrasi. Soalnya kalau semuanya jadi migrasi maka akan muncul nothing kayak yang gak migrasi, gara-gara emang udah migrasi semua. Cuman ada dua data yang belum saya migrasi, jadinya apa ya, muncul terus. Ini ada tambahan ya, post sama to-do listnya. Bisa lihat sini,
Oke, bisa lihat sini ya, post tulis, coba kita lihat. Nah, dan ini oke, kita lihat ke table page juga ada ya, post tulis, mana instructor. Nah, seperti ini sudah muncul. Oke. Dan kalau kalian misalnya kalau mau menambahkan migrasi, artinya kalau bisa langsung muncul di reverse ini bisa langsung muncul ya, kecuali kalau kalian mau menambahkan atau mengurangi ini apa data yang ada di sini, maka itu harus menghubungkan ulang. Kalau kalian menambahkan atau mengurangi itu, kalau di refresh ini nggak bakal muncul update nya, jadi harus di apa namanya, dihubungkan ulang seperti itu. Oke, terima kasih. Untuk kira-kira sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini untuk tentang database dan migrasi. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.